Halo, kali ini saya ingin membicarakan masalah bagaimana calon pembeli mencari dan memutuskan apa yang mereka beli lewat online. Jadi it's about online di Vlogisimo pagi hari ini. Sebetulnya kalau ngomongin bagaimana customer mencari produk Anda atau bisnis Anda, itu yang harus kita ketahui adalah bagaimana perilaku mereka di online. Nah, seperti apa? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, dan kayaknya akan seru kalau sambil nyetir, karena saya juga mesti jalan. Oke. Melanjutkan pembicaraan kita yang tadi, sebetulnya itu kan bagian dari e-commerce ya. Biasanya kalau orang-orang yang punya e-commerce, itu usaha e-commerce itu biasanya selalu muncul pertanyaan tersebut, yaitu bagaimana calon pembeli mencari tahu dan memutuskan produk atau jasa yang mereka ingin beli atau dapatkan. Itu biasanya e-commerce, tapi sebetulnya nggak cuma e-commerce, bisnis lain juga begitu kalau kita masuk ke dunia online. Nah, apa sih yang perlu kita perhatikan kalau memang kita ingin tahu jawaban dari pertanyaan tersebut? Yaitu pertama adalah kita mulai dari kebutuhan. Biasanya calon pembeli itu memulai dari kebutuhan. Jadi mereka ada kebutuhan untuk sesuatu yang ingin mereka dapatkan. Kemudian apa yang mereka lakukan? Biasanya mereka akan mencari tahu ke teman-teman sekitarnya, teman-temannya atau orang-orang sekitarnya ya, teman-teman mereka, keluarga atau sahabat. Misalnya mereka bisa nanya, kemarin lu beli mobil second itu di mana sih, gitu kan? Kemudian temannya bisa aja menjawab gitu, di toko A, tapi kayaknya mungkin lu bisa cari tempat lebih baik deh, gitu. So, hal-hal yang diberikan atau masukan yang diberikan oleh sekeliling kita itu akan menjadi bahan buat kita untuk memutuskan membeli atau tidak. Selain itu, mereka juga bisa menggunakan search engine kalau di online. Itu mereka masuk ke Google ataupun search engine lainnya, ketik kemudian cari dengan kata-kata keyword, kata-kata kunci yang pas. Mereka mencari kebutuhannya, misalnya mobil murah, misalnya kalau sedang mencari mobil ya. Nah, kemudian kemudian mereka research sendiri, kemudian lihat di situ ada reviewnya seperti apa dan komen-komennya seperti apa di tempat yang mereka ingin beli. Dan yang terakhir ada juga masuk ke komunitas-komunitas. Jadi misalnya masuk ke penggemar mobil yang mereka inginkan, misalnya mobil let's say merek A misalnya. Mereka searching sendiri tuh, seperti ini ya, seperti itu. Kalau mobil ini kelemahannya ini, mobil ini toko ini seperti ini, toko ini seperti itu gitu. Nah, itu semua akan membentuk opini yang ada di kepala para pembeli, sehingga setelah cukup informasi yang mereka dapatkan, baru mereka memutuskan. Nah, biasanya cara berpikir pembeli itu seperti itu, calon pembeli ya, seperti itu, sebelum mereka memutuskan untuk membeli barang tersebut. That's why makanya setiap pengusaha online itu wajib, kalau saya bilang sih seharusnya wajib ya, itu membuat situs mereka atau
akun-akun Facebook, akun-akun ya Facebook salah satunya, sosial media mereka itu lebih gampang dicari. Plus informatif. Kalau informatif sih itu harus tuh. Nah, sehingga pembeli merasa yakin bahwa mereka akan di-link ke pihak yang mereka bisa percaya. Nah, kira-kira gitu kalau memang ingin tahu seperti apa jalan pikiran para pembeli. Okay, get your shit together. Alright. Nah, kalau sebelumnya kita sudah membicarakan tentang bagaimana calon pembeli atau user mencari dan memutuskan apa yang akan mereka beli di lewat online. Nah, sekarang saya ingin membahas tentang tentang bagaimana caranya supaya apa yang kita tawarkan, bisnis kita ataupun barang dan jasa atau diri kita sendiri itu bisa lebih mudah dicari oleh user kita nantinya lewat online. Sebentar, catatannya ada di sini nih. Jadi mesti buka kebetan dulu. Jadi gini, ada 3 poin sebetulnya yang mesti diperhatikan supaya bisnis kita, barang ataupun jasa bisa stand out di dunia online. Yaitu yang pertama adalah branding. Kita mesti punya branding yang jelas. Branding yang jelas serta konsisten, jadi nggak berubah-berubah. Nah, itu paling penting. Kenapa? Ini kan kaitannya dengan memorable apa tidaknya branding Anda atau apa yang Anda tawarkan. Terus yang kedua, yaitu message yang keluar dari branding yang Anda bikin atau bisnis Anda itu juga mesti jelas. Harus jelas. Kenapa? Ya karena kalaupun itu berubah-berubah juga mereka akan bingung nantinya. Yang alhasil mereka nggak akan ingat message yang Anda sampaikan. Dan ini berlaku untuk semua ya. Mau bisnisnya seperti apa, e-commerce, jasa, apakah untuk corporate maupun untuk personal, itu juga begitu. Harus message-nya harus jelas dan ya tentunya konsisten ya. Nah, yang ketiga, branding sudah ada, message sudah ada. Yang ketiga adalah mengkomunikasikan message tersebut, otomatis brandingnya ikut juga ke semua orang, termasuk juga di online. Nah, cara mengkomunikasikannya gimana? Itu akan bisa dibahas dalam konteks yang berbeda nantinya. Tapi yang pasti harus kita komunikasikan. Nah, kalau di online, konteksnya online itu kalau kita ngomong dikomunikasikan itu artinya diobrolin, diperkenalkan, didiskusikan lewat online. Jadi orang juga tahu. Nah, yang harus diperhatikan dalam mengkomunikasikan bisnis Anda itu adalah jangan lakukan hard sell. Belum apa-apa udah hard sell, itu it's a no-no, nggak boleh. Karena begitu kalian melakukan sesuatu yang sifatnya hard sell, orang jadi ilfeel. Orang merasa bahwa kalian mau ngomong sama saya karena kalian mau jual sesuatu. Nah, jangan sampai kesan tersebut muncul. Nah, kalau sudah kesan tersebut muncul ya sudah kelar. Oke, ya kira-kira gitu ya.